Shalom, selamat pagi Sobat Samas dan keluarga damai. Sungguh suatu sukacita kita bisa bertemu kembali melalui program Sapaan Damai Sejahtera Rabu 17 April 2024 ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menikmati dan merenungkan firman Allah bersama-sama, kita menundukkan hati dan pikiran kita, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada hari ini. Pagi ini ya Tuhan, kami datang untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mungkin ada di antara kami yang datang dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur, namun mungkin ada juga di antara kami yang datang justru dengan duka cita, dengan pergumulan kami, atau bahkan dengan keputusasaan kami. Namun inilah kami Tuhan, kami ingin terus datang kepadamu. Berfirmanlah, dan kiranya Roh Kudus membukakan hati dan pikiran kami, agar kami boleh mendengar dan mengerti apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih, renungan kita hari ini berjudul, Maukah Engkau Sembuh? Dan kita akan mendasarkannya pada firman Tuhan yang tertulis di Yohanes 5 ayat 1-9. Saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara terkasih untuk bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Yohanes 5 ayat 1-9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Betesda ini merupakan kisah yang hanya dicatat dalam kitab Yohanes. Di sini ditulis tentang suatu tempat yang disebut kolam Betesda, di mana di kelima serambinya ada begitu banyak orang sakit yang mengharapkan kesembuhan dari keajaiban kolam Betesda tersebut. Salah satunya ada seorang lumpuh yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Yang menarik di sini dikatakan, ketika Yesus melihat orang itu, Yesus datang dan menyapanya. Tidak seperti kisah-kisah penyembuhan lainnya. Biasanya orang-orang sakit itu yang akan berteriak dan memohon kesembuhan kepada Yesus. Namun di sini Yesuslah yang memiliki inisiatif untuk mendekati orang lumpuh ini dan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan Yesus ini tampaknya agak bagaimana begitu ya? Apakah Yesus bercanda? Orang ini sudah sakit selama 38 tahun. Ya tentu saja ia mau sembuh. Bukankah itu jelas? Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mau jujur, ketika kita berada dalam suatu pergumulan panjang, di mana kita mungkin sampai sudah berputus asa, ketika pertanyaan ini diajukan kepada kita, mungkin kita pun tidak bisa langsung menjawab. Karena mungkin jauh di dalam hati kita sendiri sudah merasa nyaman dengan kondisi kita. Bahkan ada rasa takut untuk mengalami perubahan. Demikianlah halnya dengan orang lumpuh ini. Ia tidak serta-merta menjawab ya, namun ia justru berdalih, "Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ketika kita mengalami persoalan, baik itu sakit penyakit, masalah keluarga, pekerjaan, usaha, finansial, atau bahkan mungkin persoalan dalam pelayanan, terkadang kita tidak mau datang kepada Tuhan untuk mencari jalan keluar atau kesembuhan. Namun sebaliknya kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita. Kita tidak dengan jujur mengatakan, "Ya, aku mau disembuhkan Tuhan." Tapi kita malah berfokus mencari kambing hitam, membela diri. Seakan-akan kita mau mengatakan, masalah ini bukan karena aku Tuhan, tapi karena ini, karena itu. Tapi Tuhan Yesus sungguh baik. Ia tidak menghakimi orang lumpuh itu. Namun dengan tegas berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan kali ini, orang lumpuh itu tidak lagi mencari-cari alasan. Mungkin ketika ia mendengar perkataan Yesus ini, ia menemukan otoritas dan kuasa dalam perkataan Yesus. Dan dengan iman, ia menemukan kekuatan dalam Yesus. Ia bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita belajar dari orang lumpuh ini. Ketika Tuhan bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Mari kita bawa semua pergumulan kita kepada Yesus dan katakan, "Iya Tuhan, aku mau." Jangan lagi mencari alasan atau apapun yang bisa disalahkan atas pergumulan kita. Namun ambillah langkah iman bersama Yesus. Jangan mengandalkan diri sendiri, tapi cari kekuatan itu di dalam Yesus. Dengarkan suaranya dan tuntunannya dan ikutlah. Orang lumpuh ini tidak lagi menaruh harapannya pada orang lain yang akan menurunkan dia ke kolam Bethesda. Tetapi sesuai dengan perkataan Yesus, dia bangun, mengangkat tilamnya, dan berjalan. Suatu hal yang selama ini mustahil baginya, namun dia bisa melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, apakah pergumulanmu sedemikian berat sehingga tampaknya tak ada jalan keluar? Sekali lagi, jangan melakukan dengan caramu sendiri dan berharap akan memperoleh hasil yang berbeda. Tapi lakukan dengan cara Tuhan, yang walaupun mungkin tampak mustahil, tapi yang pasti perjalanan iman bersama Yesus akan membawa kemenangan bagi kita dalam segala pergumulan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau begitu peduli kepada kami. Engkau senantiasa mengulurkan tangan-Mu kepada kami. Tapi kamilah yang seringkali tidak melihat-Mu dan terus menaruh harapan kami di tempat lain. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk terus rindu berlari kepadamu, menyambut uluran tangan-Mu, dan berkata, "Ya Tuhan, kami mau sembuh." Berikan kami kekuatan untuk bangkit dan menang bersama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.